Mukjizat adalah kerjasama antara krisis dan harapan. Amin. Ada seorang yang menghadapi krisis, namanya Naaman. Saudara, mari kita akan lihat kisahnya. Di sini ada seorang yang bernama Naaman, adalah panglima angkatan bersenjata Syria yang sangat dicintai dan dihargai oleh Raja Syria. Sebab melalui Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa. Dengar baik-baik. Tapi ia berpenyakit kulit yang mengerikan. Naaman punya penyakit kusta. Saudara-saudara, mengapa penulis Alkitab memberikan pendahuluan Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Syria yang dicintai dan dihargai. Dia adalah orang yang berpangkat, bukan hanya sekedar berpangkat, dia punya reputasi yang baik, dia punya pencapaian yang baik, dia dihormati oleh banyak orang, bahkan dia dihormati oleh Tuhan. Kenapa? Karena menurut salah satu penafsir, Naamanlah yang memanah Raja Ahab, raja yang jahat, raja yang bengis, raja yang membawa pemurtatan massal. Jadi saudara, Naaman adalah seorang yang luar biasa. Namanya disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi, kalau saudara ada kata tetapi di dalam Alkitab, istilahnya ada pause, sesuatu yang kontradiktif. Ia berpenyakit yang mengerikan. Dia sakit kusta. Dan saudara sudah tahu sakit kusta ada penyakit yang memalukan. Penyakit yang membuat orang rasa dilecehkan, bahkan terbuang, tidak dihargai karena ini penyakit kutukan. Mulai dari ada bercak-bercak merah yang lama-lama menjadi putih, saudara-saudara. Nanti rambut mulai berguguran, gigi rontok, kuku mulai lepas, dan jari-jari mulai terlepas, saudara-saudara. Ini penyakit kutukan, penyakit yang memalukan, penyakit yang menista manusia, saudara-saudara. Jadi apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi dengan luar biasa, dan ini saya yakin bukan kebetulan, karena di dalam kamusnya Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Pada suatu waktu orang Syria menyerbu negeri Israel. Dalam penyerbuan itu, seorang anak perempuan Israel ditangkap dan diangkut sebagai tawanan, kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman. Pada suatu hari berkatalah pelayan itu kepada miliknya, kepada majikannya, "Nyonya, sekiranya Tuhan mau pergi menemui nabi yang tinggal di Samaria, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuhan." Nah, sebelum kita masuk di sini, saudara, saya seperti mengatakan tadi, yang namanya mukjizat adalah kerjasama antara krisis dengan harapan. Kita semua punya krisis, tidak peduli siapa saudara, tidak peduli apa derajat saudara, tidak peduli apa latar belakang saudara, tidak peduli status pendidikan saudara, tidak peduli status sosial saudara. Setiap orang akan menghadapi krisis. Dan krisis memang tidak memandang derajat, tidak memandang agama, tidak memandang jabatan atau posisi atau kekayaan, saudara-saudara. Naaman orang yang berpangkat tinggi, dan dia menghadapi penyakit yang memalukan, yaitu penyakit kusta. Pelajaran dalam hidup ini, setiap orang punya krisisnya masing-masing. Saudara punya krisis, saya juga punya krisis, ya kan? Saya menjelaskan kemarin malam, jangan pikir karena orang pakai pakaian parlin, kemudian make upnya begitu cantik, pembawaannya begitu mengesankan, seolah-olah very eksklusif. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati manusia, saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Siapa mengira seorang jenderal yang terkenal, kalau mungkin sekarang adalah panglima angkatan bersenjata, Pangap. Seorang Pangap yang setiap hari bawa tongkat, pakai seragam, kebesarannya sebagai seorang panglima, seorang pahlawan. Dia menderita penyakit kusta. Kita tidak tahu. Dalam hidup ini tidak ada yang namanya manusia yang sempurna. Itulah sebabnya saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami
sesuatu yang menjadi kelemahan hidup kita, karena dari situlah kita akan belajar supaya kita rendah hati, supaya kita tidak sombong. Karena apa? Manusia yang hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Makanya jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah, menyombongkan diri seolah-olah kita adalah segalanya. Tanpa Allah aku bisa. Bertobat, saudara. Nanti kita akan belajar bagaimana cara Tuhan mengerjakan imannya seorang jenderal Syria, bukan orang Israel, orang Syria, yang pada akhirnya dia harus berurusan dengan Tuhan. Tetapi kita akan belajar sesuatu. Naaman sedang diizinkan menghadapi krisis. Dan setiap orang, tidak peduli siapa Anda punya krisisnya masing-masing. Saudara punya krisis, saya punya krisis. Jujur, masing-masing kita punya. Saudara, itulah yang saya katakan. Yang namanya persoalan dalam hidup ini, setiap orang punya persoalan. Saya selalu mengulangi kalimat ini, saudara-saudara. Selama Anda masih menginjak bumi dan masih makan nasi, Anda akan bertemu dengan persoalan, kesulitan, himpitan, tantangan, pergumulan. Satu-satunya tempat yang tidak ada persoalan itu adalah kuburan. Jadi kalau saudara minta Tuhan bebaskan saya dari persoalan, Anda sedang mempercepat langkah Anda ke kuburan. Saudara-saudara, hadapi saja, kita semua punya. Ini benar. Dan saudara perhatikan, kalau Anda lewat dari krisis ini, jangan pikir Anda akan bebas dari krisis untuk selanjutnya. Krisis yang kita lewati ini tidak berarti akan menjadi krisis terakhir, karena belum tentu, saudara-saudara, apa yang kita hadapi sekarang kemudian kita melaluinya, kemudian kita tidak akan menghadapi lagi. Saya belajar dalam hidup ini, kisah hidup kita adalah dari krisis ke krisis, dari iman ke iman, dari pertolongan Tuhan ke pertolongan Tuhan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup adalah pertandingan iman. Makanya kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan. Amin. Rasul Paulus pernah mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan iman. Apa yang dihadapi? Krisis. Berapa kali dia digebuki, berapa kali karam kapal, berapa kali bahaya kelaparan, bahaya penyamun, digigit ular, mau dibunuh. Krisis demi krisis demi krisis. Tapi dia mengakhirinya dengan baik. Karena dia punya strategi, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara-saudara, ada satu waktu di mana dia menghadapi krisis yang begitu berat. Banyak penafsir yang mengatakan dia menderita tumor di mata, dan dia berdoa beberapa kali supaya Tuhan mencabut tumornya. Tetapi yang dia dengar adalah, kasih karuniaku cukup bagimu. Dan dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena dia mendengar, justru di dalam kelemahanku aku melihat kekuatan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana pada waktu Naaman dihabisi oleh Tuhan, dia tidak lagi bisa mengandalkan pangkat, tidak bisa mengandalkan nama baik, popularitas, kekayaan. Nanti pada akhirnya dia akan berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan dirinya sendiri, dan berjumpa dengan kebenaran. Saudara-saudara, krisis dan harapan bekerja sama. Itulah sebabnya dengarkan kalimat yang diucapkan oleh Naaman ketika mendengar pembantunya yang dibawa dari Israel adalah orang yang pernah mendengar atau pernah berjumpa. Saya tidak tahu, Alkitab tidak mencatat, tetapi pembantunya yang dibawa dari Israel memberitahukan, seandainya Tuan Naaman mau menemui nabi yang di Israel itu, pasti dia akan disembuhkan. Maka istri Naaman yang mendengar dari pembantunya langsung bicara dengan suaminya. Oh, saya bisa membayangkan, saudara, kalau saudara menjadi istri Naaman, seorang pembesar, seorang yang berpangkat, seorang yang berpengaruh, kena penyakit kusta. Oh, pasti istrinya juga ingin supaya suaminya segera sembuh. Karena menderita penyakit kusta adalah sebuah kutukan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Naaman ketika mendengar itu? Karena itu berangkatlah Naaman dengan kereta kudanya ke rumah Elisa dan berhenti di depan pintu.
Elisa mengutus seorang pelayan untuk berkata begini kepada Naaman, "Pergilah, Tuan mandi 7 kali di sungai Yordan, nanti Tuan sembuh sama sekali." Jadi saudara-saudara, singkat cerita, Naaman sebetulnya minta kepada raja untuk menulis surat rekomendasi yang dialamatkan kepada Raja Israel. Dan bunyinya surat itu ialah supaya Raja Israel menolong Naaman supaya disembuhkan. Tetapi Raja Israel ketakutan. Dia merasa Raja Syria ini mau bikin gara-gara. Dia merobek jubahnya, dia tersungkur, dia takut. Tetapi itu didengar oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang, "Suruh dia datang ke rumah saya, biar dia tahu bahwa di Israel ada Tuhan yang maha kuasa." Luar biasa. Maka Naaman datang ke rumah Nabi Elisa. Dan Naaman tidak pernah menyangka, saudara-saudara, Naaman tidak pernah menyangka bahwa Elisa tidak mau ditemui. Karena itu berangkatlah Naaman dengan kereta kudanya ke rumah Elisa dan berhenti di depan pintu. Elisa mengutus seseorang pelayan untuk berkata begini kepada Naaman, "Pergilah, Tuan mandi 7 kali di sungai Yordan, nanti Tuan sembuh sama sekali." Jadi kalau saudara membaca kisahnya, Elisa tidak mau ditemui. Kemudian Naaman tersinggung. Ia sudah datang dari jauh dengan membawa persembahan persepuluhan yang mahal harganya, 1,2 juta dolar yang dibawa, hampir 12 miliar, saudara-saudara, persembahan yang dibawa oleh Naaman untuk Elisa. Tetapi di depan pintu rumahnya Nabi Elisa, Elisa tidak mau ditemui. Elisa bilang sama pembantunya yang namanya Gehasi, suruh supaya Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Mendengar itu saudara, Naaman marah. Mari kita akan belajar melihat di sini. Mendengar itu, Naaman marah dan berkata, "Saya pikir dia akan keluar sendiri menemui saya dan berdoa kepada Tuhan Allahnya serta menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini, lalu saya menjadi sembuh. Saya pikir," ini di benaknya Naaman, "Elisa akan keluar membawa minyak urapan atau tongkat atau apa, kemudian menumpangkan tangan, berdoa, langsung sembuh." Ternyata tidak. Dia disuruh mandi ke sungai Yordan. Dan Naaman komplain. Dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara, "Sungai Abana dan Parpar di Damsyik lebih baik dari sungai manapun juga di Israel. Saya dapat mandi di sana dan menjadi sembuh. Kenapa saya harus mandi di sungai Yordan yang kotor ini? Saya ini panglima, saya ini orang terhormat, saya ini orang yang berpengaruh, saya punya jabatan. Kenapa saya harus mandi di sini?" Oh, saudara-saudara, disinilah Naaman harus berurusan dengan dirinya sendiri. Kalau tadi Tuhan bekerja sama dengan Nabi Elisa, Naaman harus bekerja sama dengan istrinya dan pembantunya untuk mendapatkan informasi. Sekarang gilirannya Naaman harus bekerja sama dengan dirinya sendiri, saudara-saudara. Kenapa? Oleh karena yang namanya mujizat adalah hasil kerjasama antara kerendahan hati dan anugerah. Pembantu-pembantunya Naaman mengatakan, "Udah, nurut aja, nurut aja." Saya bisa membayangkan, saudara, Naaman masuk ke sungai yang mungkin kotor, dan memang benar sungainya kotor. Dia bilang, "Di tempat saya, di negeri saya masih ada sungai yang lebih bersih dari sini. Kenapa saya tidak suruh mandi di sana? Kenapa suruh mandi di sini?" Tuhan sedang mengerjakan diri Naaman. Karena apa? Ternyata mujizat adalah kerjasama antara kerendahan hati dan anugerah. Pada akhirnya Naaman mengikuti nasihat pejabat-pejabat yang menyertainya, pembantu-pembantunya, dan Naaman pada akhirnya dia mandi, saudara-saudara. Lalu saudara bisa melihat di sini, pada akhirnya Naaman mandi, lalu ia dan semua pengiringnya kembali kepada Elisa. Sekarang saya tahu, ini setelah dia disembuhkan, saudara-saudara. Sebelum itu saudara akan melihat Naaman pada akhirnya taat
dan dia mandi 7 kali dan pada akhirnya dia sembuh. Saudara-saudara, dia disembuhkan oleh Tuhan karena apa? Dia mengikuti, mentaati apa yang menjadi perintah Nabi Elisa, dan dia harus merendahkan hati. Saudara, saya mau mengatakan ini kepada saudara. Di dalam hidup ini, kerendahan hati adalah modal yang sangat baik sekali untuk engkau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Tadi kesombongan Naaman diekspos di sungai itu, saudara. Naaman hampir tidak mau mandi. Naaman tersinggung oleh karena dia sebagai seorang panglima tidak ditemui oleh seorang nabi. Padahal dia membawa surat rekomendasi dari rajanya. Dia membawa persembahan yang mahal harganya. Dia temani atau dia membawa segala tentara-tentara yang menemaninya dia. Pengawalnya ada di situ. Naaman mengharapkan dia datang langsung ditumpangi tangan, sembuh langsung pulang. Naaman tidak pernah memikirkan bahwa dia harus melakukan sebuah tindakan yang menurut dia tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Dan disinilah kita belajar, kalau Tuhan mau melakukan keajaiban, tinggalkanlah kesombongan, saudara. Keajaiban adalah produk kasih karunia Tuhan. Dan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, saudara harus datang di hadapannya rendah hati dan mengatakan, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Pangkat, kedudukan, jabatan, pengaruh, apapun juga tidak bisa menyembuhkan penyakit lepra saya. Dan pada akhirnya saya harus tunduk di bawah perintah-Mu. Saya melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Amin.